Kalau begitu terus? Ustadz kan tahu. Ustadz tahu itu memang Tuhan yang turun dalam wujud manusia. Mana ada Tuhan turun, Bu? Nih, kasih saya kasih ayat ya. Seorang ibu Kristen menyatakan sebuah argumen bahwasanya Tuhan turun menjadi manusia untuk menebus dosa. Mendengarkan argumen tersebut, Ustadz Yusuf PI sontak refleks tertawa. Karena Tuhan tidak akan mungkin turun menjadi manusia untuk menebus dosa. Bahkan beliau menunjukkan sejumlah ayat yang ada di dalam Bibelnya sendiri untuk memperkuat argumennya tersebut. Debat kali ini benar-benar kocak karena ibu ini sama sekali tidak memahami bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia dan turun ke dunia. Lalu bagaimanakah jalannya diskusi kali ini? Simak video ini. Kalau begitu terus? Ustadz kan tahu. Ustadz tahu itu memang Tuhan yang turun dalam wujud manusia. Mana ada Tuhan turun, Bu? Nih, kasih saya kasih ayat ya. Jadi Tuhan itu tidak mau jadi manusia dia. Ya, Nih ya. terus Nih kitab Anda nih. Saya kasih sama Anda. Ini nanti Yang buka komen kitab di- Anda di rumah ya. Bilangan 23 nomor 19 tuh ya. Allah Ya. bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Duar. Ini kitabmu nih ya. Ini kitabmu. Bilangan 23 nomor 19. Buka aja di rumah tuh. iya. Ya Dah. tahu, percaya. Makanya Allah atau Tuhan itu bukan manusia. Lalu ngapain kamu ya dan Kristen lainnya malah menyembah Yesus? Napa coba? Begini Ustadz, begini, menurut ajaran kami itu sesuai dengan Alkitab bukan memperanakkan, tetapi dia lahir ke dunia untuk menebus umat yang berdosa. Gitu Itu Ustadz. ajaran, Bu, itu ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Kan Ajaran kitabnya Yesus kagak ada Iya. kayak gitu ajaran Yesus. Bagaimana? Enggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Dari mana ada ajaran Yesus Maksud- kayak gitu, Bu? Maksudnya ajaran Yesus yang tidak ada seperti itu maksudnya gimana, Ustadz? Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan turun jadi manusia. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia berasal dari firman. Yesus tidak pernah mengatakan dia pernah ngajarin Kristen. Yesus mengatakan tidak pernah kenal Kristen. Karena di zaman Yesus Kristen belum ada. Gitu. Kristen itu muncul 70 tahun setelah Yesus naik ke langit. Iya, karena ayo. dulu ajarannya kan ajaran Yahudi kan? Ajaran apa, Bu? Yahudi, orang Yahudi. Udah tahu Yesus tuh Yahudi, kenapa kau jadi Kristen? Lucu-lucu pula ibu nih. Kok malah hilang nih jaringannya? Coba. Sudah tahu Bang Yesus tuh Yahudi, kenapa kau jadi Kristen coba? Coba jaringannya hilang, Yusuf. Di tempat Hilang saya pula enggak. jaringannya. Gak asik Iya, udah nih benar, kalau Jaringannya alasan aja ada, dibikin-bikin dah. jaringannya. Iya, alasan Bang aja Yusuf cuma dibikin-bikin. diam tapi ada suaranya. Lah, sekarang Bagus baru kok. ada. Kenapa? Bagus kok. Itu yang di bawah aja komennya yang nggak enak itu kalau ada orang tuh. Biarin yang di bawah, ibu fokus ke saya aja. Tadi gimana? Yesus kagak pernah kenal Kristen. Yesus kagak pernah juga ngajarin Kristen. Yesus kagak pernah nyuruh jadi Kristen. Terus gimana? Kristen tuh pengikut Paulus. Begini Bang Ustadz Yusuf, saya memang bukan orang yang
mungkin bisa dikatakan selevel sama Ustadz ya, karena Ustadz lebih paham soal kitab Injil. Tetapi dasar dari agama Kristen itu kan kitab Injil yang berisi tentang semua perjalanan dari Yesus mulai lahir sampai dia itu naik dan dia hidup dan naik kembali ke surga, kan begitu. Enggak Dan itu juga, Bu. menjadi dasar kita. Enggak juga. Mana cerita Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun di kitab Anda? Itu memang tidak tertulis di Alkitab. Tidak tertulis di Alkitab. Katanya semuanya tadi ada. Gini sebentar Bang Yusuf. Gini sebentar. Saya pernah mendengar seorang apologet dari Kristen yang menjelaskan bahwa perjalanan Yesus itu memang tidak tertulis di kitab Injil, memang tidak ada. Tidak menceritakan. Tetapi selama dia umur mulai dari di Bait Allah umur 13 itu sampai dia mulai muncul sebagai para mujizat, dia menunjukkan mujizat itu, dia berada di dalam Bait Allah. Tetapi mungkin kalau saya jawab, aku bukan orang yang pinter dan tahu gitu, Bang Yusuf. Tetapi kan dari kita itu kan kita percaya sama Injil dan itu diceritakan di Injil walaupun tidak semuanya. Bu. Tahu nggak Ibu? Ya. Menurut seorang pendeta dari Bu, Ya. ini tolong dibenerin dulu Bu, suaranya kenapa mantul suaranya nih? Ibu pakai apa sih? Ya, Pakai loudspeaker kah? Atau kagak tuh? Tidak. Mantul suara saya. Enggak gini, Bang Yusuf, itu di tempat aku nggak ada gambarnya, nggak gerak, cuma suaranya aja. Cuma suaranya, gambarnya orang. Kalau gitu gini Bu. Ibu turun dulu. Karena kendala jaringan yang membuat sambungan terputus, diskusi kemudian beralih kepada seorang pria yang mengaku beragama Kristen. Menariknya, ketika ditanya apakah Yesus pernah memerintahkan Anda untuk menjadi Kristen, pria ini menjawab tidak ada. Namun saat ditanya mengapa Anda menjadi Kristen jika tidak ada perintah, ia menjawab karena mengikuti keyakinan nenek moyangnya. Disinilah perdebatan yang menarik dimulai. Terus saya mau tahu deh sama Anda, kenapa Anda jadi Kristen? Adakah Yesus menyuruh jadi Kristen? Ada, karena saya pengikut Kristus juga, jadi keselamatan itu hanya dari dia gitu. Itu tertulis di mana? Saya punya kitab Anda nih. Kebetulan saya nggak baca Alkitab, Bang. Itu kembali ke keyakinan saya aja. Kalau kembali ke masing-masing itu, Bang, gini aja. Seakan-akan Bang Yusuf udah pernah masuk surga. Dan akan tahu akan Bukan keselamatan kayak itu. gitu. Nah, Bukan kayak gitu. Kalau kita beragama itu kan kita pasti ada buku petunjuknya. Bukan kita pernah ke surga atau tidak. Kayak gitu. Kita beragama itu ada buku petunjuknya. Kalau saya Islam ada Al-Quran. Kalau Anda Kristen ada Alkitab, kan kayak gitu. Nah ketika saya bertanya, adakah Yesus menyuruh jadi Kristen? Kan tinggal Anda buka kitab Anda. Nah, kalaunya saya dipertanyakan balik, adakah Tuhan saya menyuruh jadi Islam? Maka ya saya akan buka kitab saya gitu. Karena itu kan buku panduannya. Bukan berarti saya udah pernah ke surga, nggak nyambung. Gitu baca kitabmu, Bang. iya, Bang. Baca, Bang. Ya, setahu saya gini, Bang, ya. Di Kristen, Yesus itu tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Kristen. Terus tahu saya di kitab Anda. Nih, kitab Anda nih Bang ya, hampir 10 tahun saya baca. Gak pernah ada Yesus ngomong Kristen, gak pernah ada. Iya, nggak ada dia ngomong begitu di dalam kitab juga. Lalu kenapa Abang jadi Kristen? Itu keyakinan saya, Bang. Berarti imani saja dong, ikut-ikutan kayak gitu. Iya, saya imanin juga. Waduh, janganlah ikut-ikutan. Beragama itu sesuaikan dengan kitab sucinya, bukan ikut-ikutan. Iya. Terus yang jadi masalahnya di mana itu, Bang? Kalau dia Jadi masalah. salah. Kalaunya Anda Kristen, tapi tokoh dalam Kristen itu tidak menyuruh jadi Kristen, lalu buat apa gitu? Itu berarti artinya jalan yang salah. Gitu juga sebaliknya, Bang. Begitu juga sebaliknya. Baik ke Islam juga kayak gitu. Iya, kalau dia tidak memahami kayak gitu di dalam agama Islam, terus dia hanya ikut-ikutan orang tuanya Islam, sama tuh, buta, imani saja. Iya, benar. Imanin saja ya. Itu agama waris yang jatuhnya.
Ya agama warisan, dicek juga lah agama warisan itu. Apakah betul udah ini agamanya ke jalan Tuhan atau bukan. Masa kita beragama, imani saja buta, nggak mau baca kitabnya. Kan kalau kita beli mobil di DLR, pasti ada buku petunjuknya untuk memakai. Gitu juga agama, pasti ada buku petunjuknya untuk menjalankan. Iya. Dan itu aja yang saya yakinin bang. Alkitabnya aja. Ajaran yang benarnya kasihnya. Cuma itu doang. Kasihnya. Apa abang yang lain tidak membaca tentang Yesus tuh di kitab Anda gitu? Ya baca, dan terus nggak perlu saya umbar-umbar juga bang. Itu kan saya yakinin sendiri, Alkitabnya saya juga baca, ya udah sekedar tahu aja isinya. Kalau Alkitab lain mempelajarinya, saya nggak mempelajarinya. Gitu. Oh, ya. Memang nggak semua orang mempelajari di luar agamanya. Saya paham itu. Tetapi kalau saya bang, semua agama saya pelajari. Hah? Abang ngajari? Iya. Serius bang? Semua agama. Semua agama. Tapi saya setahu saya nilai abang itu hanya bahas Kristen doang. Gak usah Kristen, Katolik, Hindu juga, sama Buddha. Cobalah bahas tentang Buddha bang. Gak ada korelasinya dengan Islam, karena dia mempunyai ini sendiri, istilah sendiri. Hindu juga seperti itu. Iya, Hindu kan seperti itu. Kitabnya Yajurveda, terus Mahabharata, penyebutan Tuhannya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widiwasa, terus juga dewa mereka ada Dewa Krishna, Basudewa, terus ada istilah-istilah seperti kaki altar. Itu mereka nggak ada ke Islaman. Kenapa saya Kristen yang saya bahas bang ya? Kristen yang saya bahas karena Kristen di dalam kitabnya ada nama Tuhan saya. Terus juga ada. Terus Tuhannya abang di dalam kita di mana sih? Tahu aja bang. Ada tuh kata Allah. Nah, bisa abang nyebutin Allah juga. Nah, Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Terus bang nih penamaan kitab Anda Alkitab ya. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran saya. Oh, nama lain. Iya. Al-Quran itu disebut Alkitab. Itu dapat dari mana bang? Alkitab dari Al-Quran gitu? Nah, dengan kata lainnya. Nih, saya kasih satu ayat ya. Abang perhatikan aja. Ya. Nih bang, ini Al-Quran saya, mungkin abang nggak bisa baca. Saya bacain Arabnya sedikit ya. Zalikal Alkitab. Zalika Alkitab. Apa artinya nih Alkitab? Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Tuh. Iya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Zalika Alkitab. Al-Quran ini, Alkitab ini. Tuh. Makanya kata saya, Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Lalu dicatut Kristen menamakan kitab mereka Alkitab. Itu kan tadi tulisannya di Al-Quran abang itu kitab, bukan Alkitab. Alkitab tulisannya. Tulisan Arabnya Alkitab, artinya kitab Al-Quran. Oh, kitab Al-Quran. Gitu. Makanya kenapa saya selalu mengomongkan Kristen, karena Kristen Indonesia ke Islam-Islaman bang. Gimana? Kristen Indonesia ini ke Islam-Islaman. Coba kalau dia pakai bahasanya sendiri ya, Kristen dari Yunani menyebut kitabnya dengan bahasa kitabnya sendiri di sana Biblos. Terus Tuhannya disebut Theos. Saya nggak mau bicarain Kristen. Terserah Kristen gitu. Kalau nama kitabnya Biblos, nama Allah itu diganti dengan Theos, sesuai dengan sesuai dengan asalnya, saya nggak mau bicarain Kristen. Lebih baik saya bahas Quran saya sama teman-teman. Bahas cerita apa mengkaji Al-Quran saya kayak gitu. Ngapain saya buka lintas agama gitu. Tapi karena istilah keagamaan saya diambil oleh pihak Kristen di Indonesia ini, ya maka saya harus edukasi penonton baik Islam dan Kristen bahwa penamaan Alkitab ini tidak cocok. Terus penamaan Allah dalam kitab Anda itu tidak cocok gitu. Karena dalam agama Islam, Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak menjelma jadi manusia. Gitu. Allah itu bukan manusia. Nah, itu dalam Islam. Tiba-tiba diambil Kristen. Maksud abang tadi Allah itu tidak menjelma dengan manusia ya? Allah itu dia bukan makhluk, dia Tuhan. Allah itu tidak menjelma seperti manusia. Ya kan? Enggak. Tapi secara Alkitab, di awal kitab itu yang saya ketahui dan saya pelajari juga di waktu sekolah aja, manusia itu terciptanya
dengan wujudnya Allah gitu. Nah, ya itu kan menurut keyakinan Anda. Makanya Bang salah. Penamaan kosakata Allah itu salah kalau disebut jadi manusia. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan manusia. Lalu diambil Kristen bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Itu salahnya di situ. Oh, berarti Allahnya ini berarti di dalam Alkitab itu menurut Abang salah. Allah itu membentuk manusia serupa dengan wujudnya gitu. Nah, itu salah Bang. Itu kalau bahasa manusia pertama di dunia ini dulu yang dibentuk Allah menurut Alkitab adalah Adam dan Hawa. Berarti Abang salah. Oh, nanti ke sana. Kita tuh membahas kosakata Allah maknanya seperti apa. Allah itu bukan manusia gitu, dia Tuhan. Paham kan? Nah, kalau Abang menggunakan kosakata Allah, lalu Allah itu disebut menjelma jadi manusia, nggak cocok. Karena Tuhannya umat Islam tidak menjelma jadi manusia. Nah gitu. Saya bahas sekarang dia itu nggak menjelma manusia, tapi hadirnya ustadz dan pendeta itu. Kenapa kita percayai Bang? Nah, jadi Bang, kalau saya percaya juga. Nah, jadi Bang kayak gini, kalau dia tidak menjelma jadi manusia dalam Islam, Kristen seharusnya tidak meletakkan bahwa Allah itu menjadi manusia, enggak. Diganti aja dalam Kristen itu. Ibaratnya kalau mau menjelma jadi manusia, theos, menjelma jadi manusia. Silahkan gitu. Kalau bahasa aslinya kan theos, Allah itu theos, menjelma jadi manusia. Enggak masalah kami. Enggak akan tersinggung umat Islam. Tapi kalau Allah menjelma jadi manusia, ya tersinggung umat Islam Bang. Karena apa? Umat Islam itu Tuhannya bukan manusia dan tidak akan menjelma jadi manusia. Gitu. Jadi kalau bahasanya pada mulanya adalah theos, pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, dan theos adalah logos. Silakan dipakai Kristen. Nggak ada pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Nggak ada kayak gitu. Iya. Kalau bahasa aslinya dipakai, umat Islam nggak akan memprotes Kristen, nggak akan saya juga bicarakan ke Kristen. Tapi kalau namanya nama Tuhan saya Allah menjelma jadi manusia, mengambil rupa manusia, turun ke muka bumi untuk menebus dosa kita dengan mati tertutup di tiang salib. Apa sih Bang? Enggak bentuk Allah di sana gimana sih di Islamnya? Di Islam itu Bang, kalau di Islam kayak gini. Kalau di Islam itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Sifatnya itu mukhallafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Artinya kalau berbeda dengan makhluknya dia tidak akan jadi manusia. Tidak akan gitu. Tidak pantas dia jadi manusia. Terus qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Artinya apa? Dia itu bukan berbilang-bilang seperti kata Kristen 3 dalam 1. Gak bisa. Gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluknya, jelas bukan Tuhan gitu loh, Bang. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau ada ya katanya Tuhannya diperanakan, ya Tuhannya menjelma, mengambil kekosongan rahim seorang perempuan, memperanakan Tuhan. Jelas bukan Tuhan, bukan Allah gitu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Tidak mewujudkan seperti manusia, tidak membentuk seperti manusia, ya bahkan nggak menjelma lah, ya kan? Enggak. Tapi yang kita ketahui, kita sama manusia ini Bang, tapi masih bisa yakin gitu dengan omongan dia, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang namanya kepercayaan, iya kan? Ya gampang Bang. Kita bentuk Allah itu apakah ngapain disembah Bang kalau nggak kelihatan bentuknya dan nggak tahu bentuknya? Oh, baik, gini. Jadi kalau menurut Anda yang namanya Tuhan itu harus kelihatan gitu dengan mata? Ya iyalah tuh, masa Oh gitu. Kalau begitu saya mau tanya Bang, ya mata Anda tuh ya tanpa cermin bisa nggak melihat telinga Anda? Ya nggak bisa. Nah, mau dia Tuhan lah Bang. Kan ada cermin tuh. Bang, tanpa cermin mata Anda bisa nggak melihat telinga Anda? Nggak bisa kata Anda. Secara gini aja Bang, secara logika kayak gini. Ya benar. Secara logika aja kayak gini. Ini mata, ini telinga. Padahal letaknya bersampingan gitu. Nggak mampu ini mata lihat telinga. Apalagi mau lihat Tuhan. Lihat di samping mata nih dia, melihat telinga dia nggak mampu nih mata. Gimana mau lihat Tuhan? Di situ Bang. Itu kata-katanya tadi, ucapannya tadi di bahasa Indonesianya ya. Sedangkan kamu itu nggak melihat Tuhan. Dengannya ada cermin, telinga kamu bisa melihat. Nah,
Kalau Iya kan? kamu mau tahu ada Tuhan, maka ikuti buku panduannya. Kayak gitu. Oh gitu. Ada alat bantunya kan? Alat bantunya yaitu apa? Kitab sucinya. Mhm. Gitu. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak perlu terlihat. Contoh nih Bang, Anda percaya ada angin nggak? Hmm? Anda percaya ada angin? Ada. Angin tuh di mana letaknya di bumi ini? Nah itu yang kita rasakan bang. Letaknya di mana? Bentuknya kayak gimana? Hanya dirasakan. Iya, nggak ada bentuknya kan? Terus ada juga bentuk. nggak ada letaknya kan? Mm-mm. Itu sekelas ciptaannya tuh. Nggak ada bentuknya, nggak ada tempatnya. Apalagi Tuhan. Nggak bisa juga dilihat. Tapi dia ada gitu. Jadi semua yang ada itu belum tentu harus bisa dilihat. Nggak kayak gitu. Adapun kesimpulan dari dua diskusi kali ini adalah tidak semua orang yang mempertahankan keyakinannya benar-benar memahami dasar dari keyakinannya sendiri. Ketika Ustadz Yusuf menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, mulai dari konsep Tuhan yang turun menjadi manusia untuk menebus dosa, hingga pertanyaan apakah Yesus pernah memerintahkan untuk menjadi Kristen, kedua narasumber tampak kesulitan memberikan jawaban yang benar-benar kuat dan meyakinkan. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang yang beragama. Sebab keyakinan bukanlah perkara yang kecil. Keyakinan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya dan menentukan arah hidup seseorang. Seseorang tidak seharusnya beragama karena mengikuti lingkungan, keluarga, atau tradisi turun-temurun, tanpa pernah mengkaji kembali dasar agamanya. Melalui dialog ini, teman-teman, Ustadz Yusuf mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran dengan dalil yang jelas. Tidak cukup hanya berkata saya percaya, tetapi juga harus mampu memahami mengapa kita mempercayainya. Semoga apa yang disampaikan dalam diskusi kali ini menjadi bahan renungan kepada dua narasumber tadi, dan juga bagi kita semua. Semoga Allah membukakan hati mereka untuk melihat kebenaran apa adanya, menghilangkan keraguan yang tersisa, serta memberikan hidayah kepada mereka untuk dapat mengenal Islam. Dan bagi kita yang sudah Muslim, semoga diskusi ini semakin menambah keimanan, rasa syukur, serta semangat untuk terus belajar dan berdakwah untuk menegakkan akidah Islam.